Sering sekali kita melihat kenapa orang baik kehidupannya penuh penderitaan, sedang orang jahat hidupnya nyaman. Lalu bagaimana agar kita bisa memahami dan menjelaskan masalah ini? Memang kalau kita hanya melihat masalah tersebut dari dimensi atau satu kehidupan manusia ini, sangat sulit menjelaskannya. Itulah sebabnya pola kehidupan manusia zaman dulu sangat berbeda dengan pola hidup zaman sekarang. Pola hidup manusia zaman sekarang adalah sebagian besar digunakan untuk mengejar dan menikmati semasa kehidupannya. Apa yang dilakukannya adalah demi kenikmatan kehidupan ini. Coba kita tilik kembali pada 2500 tahun lalu. Misalnya di India, orang-orang mencari dan mempelajari metode-metode yang dapat membuat mereka hidup kekal agar bisa berbalik ke asal, kembali ke jati diri. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi menjalankan kehidupan spiritual, misalnya Sakyamuni sendiri. Sebelum Sakyamuni menjalani kehidupan spiritual hingga mencapai kesempurnaan, dia adalah anak raja yang bakal menggantikan kedudukan ayahnya. Sakyamuni memiliki kehidupan dunia yang sangat mewah dan nyaman. Belum lama menikah, walaupun saat itu anaknya masih bayi, Sakyamuni meninggalkan semuanya. Sakyamuni masuk ke dalam hutan mencari ajaran sejati, demikian juga beberapa murid utamanya. Hari ini mata ketiga mencoba mengajak pemirsa sekalian melihat suatu kehidupan dari dimensi lain. Kami coba mengupas legenda yang ada dalam murid utama Sakyamuni pada 2500 tahun silam ketika Sakyamuni menyebarkan dharmanya. Saat itu belum disebut agama. Sakyamuni memiliki 10 murid utama. Salah satu adalah Mu Qianlian yang memiliki kemampuan supernormal terunggul. Ada 6 kemampuan supernatural yang sudah diakui. Di antaranya adalah kemampuan supernatural fisik Idipida, kemampuan mata langit terbuka, kemampuan clairaudience atau telinga langit terbuka, kemampuan cetoparia atau telepati, dan kemampuan sumingtong dan kemampuan lau cintong atau asafakaya. Berikut ini adalah garis besar dari kemampuan tersebut. 1. Kemampuan supernatural fisik Idivida. Kemampuan supernatural fisik Idivida adalah kekuatan supernatural yang dapat berubah wujud dengan bebas, terbang bebas, dan transformasi dengan bebas dalam lingkup 6 alam indera tubuh. Dengan kemampuan ini dapat melakukan perjalanan jauh sesuka hati dalam 3 kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 2. Kemampuan mata langit terbuka atau Diba Caku. Kemampuan mata langit terbuka atau Diba Caku adalah kekuatan supernatural yang dapat melihat sesuatu dari jauh atau menembus rintangan seperti dinding atau tubuh, tidak terpengaruh oleh cahaya atau bayangan cahaya. Kemampuan ini dapat melihat fenomena dimensi lain. Bukan semua fenomena pada dimensi lain dapat terlihat, karena kemampuan ini masih dibagi menjadi 5 tingkatan. Tingkat yang berbeda melihat wujud yang berbeda pada dimensi lain. 3. Kemampuan clairaudience atau Diba Sota. Kemampuan clairaudience atau Diba Sota adalah telinga langit terbuka, yaitu kekuatan supernatural yang dapat mendengar suara-suara pada dimensi lain, dapat mendengar suara dari jauh, termasuk ucapan dan lainnya, atau dapat mendengar suara melintasi rintangan. 4. Kemampuan telepati atau cetoparia. Kemampuan telepati atau cetoparia adalah kemampuan yang dapat mengetahui pikiran orang lain. 5. Kemampuan sumingtong atau Pube Nivasanusati. Kemampuan sumingtong atau Pube Nivasanusati adalah kemampuan yang dapat mengetahui masa lalu dan masa akan datang seseorang. Jika kemampuannya lebih besar, akan dapat melihat muncul dan tenggelamnya suatu masyarakat. 6. Kemampuan lau cintong atau asafakaya. Kemampuan lau cintong atau asafakaya adalah kemampuan ini dapat menyingkirkan keterikatan dan risau batin.
Jika memiliki kemampuan ini, berarti sudah keluar dari jalur reinkarnasi, tingkatnya telah mencapai buah status arhat. Murid utama Sakyamuni. Sakyamuni memiliki 10 murid utama. Masing-masing murid memiliki aspek tersendiri yang menonjol. Di antaranya ada 2 muridnya yang merupakan teman baik yang lahir di tahun yang sama, bulan dan hari yang sama. Mereka sama-sama terlahir dalam keluarga bangsawan Brahman pada saat itu. Mereka dibesarkan di lingkungan material yang berlimpah dan memiliki banyak pengikut dan teman bermain dari keluarga kaya. Mereka adalah Mu Qianlian dan Sariputra. Mencari Dharma. Mu Qianlian dan Sariputra tinggal di 2 desa yang berdekatan di dekat kota Rajgir, ibu kota Magadha, dan kedua keluarga itu selalu berteman. Suatu saat 2 sahabat yang energik ini bersama-sama teman-teman lainnya pergi mengikuti festival tahunan di kota Rajgir. Setelah acara, mereka bersama-sama merasakan bahwa kali ini mereka tidak lagi merasa senang dan puas seperti dulu, tidak bisa gembira lagi, tapi penuh dengan kesedihan. Ketika keduanya bertemu dan berbincang satu sama lain, mereka berdua merasakan ketidakkekalan hidup sehingga memutuskan untuk meninggalkan keluarga dan kekayaan mereka. Mereka pergi untuk menjalani kehidupan samen. Ini umumnya mengacu pada semua orang yang berkultivasi sebagai biksu dan dengan kehidupan mengemis untuk mendapatkan makanan. Mereka adalah biksu tunawisma yang hanya mengandalkan sebuah mangkuk, mencari dharma yang sungguh-sungguh dapat kekal, dirinya dapat lepas dari hidup dan mati. Ketika mereka memberitahu pengikutnya tentang keputusan mereka, kebanyakan anak muda memutuskan untuk terus mengikuti mereka untuk mencari arti hidup yang sebenarnya. Mereka pernah mengikuti sang guru dan berbicara dengan banyak samen dan Brahman terkenal. Akan tetapi ketika mereka melakukan perjalanan ke seluruh India, mereka merasa bahwa mereka belum menemukan jalan keabadian, sehingga ketika mereka berumur kira-kira 40 tahun, mereka kembali ke kampung halaman mereka dan menginap di rumah mantan gurunya. Kemudian mereka berpisah, pergi mencari dharma sejati dan berjanji, barang siapa menemukannya pertama kali, harus segera kembali dan memberitahu satu sama lain dengan cepat. Ketemu Dharma. Tidak lama sebelum mereka kembali ke kampung halamannya, Buddha Sakyamuni mengirimkan kelompok murid pertamanya untuk menyebarkan Dharma, dan sang Buddha sendiri pergi ke Magadha. Raja mereka segera menjadi seorang yang beriman mengikuti Sakyamuni. Raja tersebut mempersembahkan hutan bambu untuk Sakyamuni. Suatu ketika Sariputra keluar dan bertemu dengan seorang biku Buddha. Setelah mereka berbincang, dia menyadari bahwa inilah yang dia cari. Ketika dia kembali, Sariputra memberitahu Mu Qianlian. Mu Qianlian mendengar bahwa Buddha tinggal di hutan bambu tidak jauh dari tempatnya itu. Mu Qianlian ingin segera pergi, tetapi Sariputra ingin memberitahu mantan guru mereka terlebih dahulu. Mungkin gurunya juga akan ikut pergi menemui yang terberkahi bersama. Namun sang guru tidak bisa melepaskan ketenaran dan kekayaan yang telah dia peroleh dan ingin mereka bermitra dengannya. Tentu saja Mu Qianlian dan Sariputra tahu apa yang mereka temukan. Mereka tidak bergerak oleh ketenaran dan kekayaan. Ada sekitar 500 murid yang jumlahnya setengah dari murid guru ini yang pada awalnya datang ke guru ini bersama dengan Mu Qianlian dan Sariputra. Murid-murid ini akhirnya pergi mengikuti Mu Qianlian dan Sariputra untuk bertemu Buddha Sakyamuni. Saat guru ini melihat begitu banyak muridnya meninggalkannya, ia marah besar dan muntah darah. Tersadarkan mendapat buah status arahat dan menjadi murid utama Sakyamuni. Setelah rombongan Mu Qianlian dan Sariputra ini datang ke sang Buddha Sakyamuni dan menerima beberapa aturan pantangan, mereka mendengar ajaran dan instruksi sang Buddha. Mereka kemudian berturut-turut menjadi arahat atau disebut juga arhat. Setelah Mu Qianlian dan Sariputra mencapai buah status arahat dalam waktu singkat, Buddha Sakyamuni kemudian menyatakan mereka berdua sebagai murid utama. Mereka membantu sang Buddha untuk mengatur sanga atau kelompok biku
dan menginstruksikan para biku dan umat beriman lainnya untuk membantu Buddha Sakyamuni melakukan beberapa hal. Ketika Sakyamuni dalam tahun-tahun terakhirnya, setiap kali Sang Buddha kelelahan, beliau selalu menginstruksikan kepada 3 murid Mu Qianlian, Sariputra, dan Ananda untuk mengajar Dharma atas namanya. Ananda adalah salah satu dari 10 murid teratas yang menemani Buddha. Mu Qianlian menjadi murid dengan kekuatan supernatural terunggul di antara 10 murid Buddha Sakyamuni. Murid lain juga memiliki beberapa kekuatan supernatural, tetapi kekuatan supernatural Mu Qianlian adalah yang paling komprehensif. Kekuatan supernatural Mu Qianlian. Mu Qianlian memiliki 6 kemampuan supernatural, yakni kemampuan supernatural fisik Idivida, kemampuan mata langit, kemampuan telinga langit, kemampuan telepati, kemampuan Su Mintong, dan kemampuan Lao Cintong. Dari 6 kemampuan supernatural tersebut, 5 jenis kemampuan supernatural orang yang berkultivasi di dunia mungkin dapat mencapainya. Namun kemampuan keenam, yaitu Lao Cintong, adalah kemampuan pencerahan yang dapat dicapai di luar Triloka. Setelah memiliki kemampuan ini, kultivator ini tidak akan pernah ada risau lagi. Tingkatan yang dicapai seorang kultivator setelah keluar dari Triloka adalah Arahat. Ini tingkat yang paling rendah setelah keluar dari Triloka. Semuanya kultivator yang mencapai tingkat Arahat ini akan memiliki kemampuan Lao Cintong. Setelah memiliki kemampuan supernatural ini, kemampuan lain yang berbeda juga dapat terwujud. Karena Mu Qianlian memiliki kemampuan telepati, maka dia dapat mengetahui pikiran orang lain. Suatu ketika, seorang yang mulia sedang duduk sendirian bersila melakukan meditasi. Dia sedang memikirkan suatu metode kultivasi yang dapat mencapai kesempurnaan. Dengan telepati, Mu Qianlian mengetahui tentang hal yang dipikirkannya. Dengan kemampuan supernaturalnya, Mu Qianlian kemudian muncul di hadapan yang mulia tersebut dan berceramah tentang metode kultivasi ini secara mendetail. Mu Qianlian menggunakan kemampuan supernatural telinga langit dan mata langitnya. Dia tidak hanya dapat mendengar dan melihat apa yang terjadi di ruang waktu dimensi kita, tetapi juga dapat mendengar dan melihat apa yang terjadi di ruang waktu dimensi lain, seperti apa yang terjadi di surga, neraka, dan lainnya. Suatu malam, Sariputra pergi menemui Mu Qianlian, melihat penampilannya yang damai. Ia kemudian bertanya kepadanya. Mu Qianlian berkata bahwa dia sedang diskusi dengan Master Sakyamuni, sedang Sang Buddha Sakyamuni sedang berada pada jarak jauh sekali dari mereka saat itu. Rupanya Mu Qianlian menggunakan kemampuan mata langit dan kemampuan telinga langit untuk berbicara dengan Sang Buddha Sakyamuni. Mu Qianlian dapat menggunakan Su Mintong untuk melihat secara konkret individu tertentu. Karena kebaikan dan kebajikan di dunia manusia, setelah meninggal dia akan berinkarnasi di tingkat surga tertentu untuk menerima berkah, atau karena perbuatan jahat, dia akan pergi ke tingkat tertentu dalam neraka dan menerima balasan kejahatan dan lainnya. Kemampuan supernatural fisik Idivida dimanifestasikan dalam hal jiwanya, dapat meninggalkan tubuh dan langsung pergi ke alam yang berbeda. Misalnya ketika Sang Buddha Sakyamuni sedang mengajar Dharma di surga selama 3 bulan, Mu Qianlian pernah pergi langsung ke alam surga Sang Buddha di sana, melaporkan kepadanya apa yang terjadi pada Sangha, dan meminta bimbingan Sang Buddha. Suatu ketika, para biku yang tinggal di ruang Dharma di vihara sedang sibuk dengan hal-hal sepele sepanjang hari dan mengabaikan kultivasi mereka sendiri. Ketika Sang Buddha mengetahuinya, dia meminta Mu Qianlian untuk menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk mengingatkan mereka agar berkultivasi dengan serius. Akhirnya Mu Qianlian menggunakan jari kakinya mengguncang ruang Dharma. Getaran hebat itu seperti gempa bumi. Para biku ketakutan. Akhirnya mereka mengesampingkan pikiran duniawi mereka dan berbalik untuk menerima bimbingan Sang Buddha. Mu Qianlian juga memiliki kemampuan teleportasi. Dia pernah mengambil bunga teratai dari pegunungan Himalaya untuk mengobati Sariputra.
Dia juga pernah memindahkan sebatang pohon Bodhi untuk para senior yang menyendiri agar dia dapat bertapa menyendiri di tempat tersebut. Selain itu, Mu Qianlian juga bisa menggunakan kesaktian untuk berubah layaknya Sun Wukong. Suatu ketika, Sang Buddha dan 500 biku pergi mengunjungi Li Tian, yaitu suatu lapisan langit di dalam alam Triloka. Mereka melewati kediaman Raja Naga. Raja Naga sangat marah dan ingin membalas. Raja Naga merapal mantra dan menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kegelapan. Ada beberapa biku yang ingin mengalahkan naga tersebut, tetapi Sang Buddha tidak setuju karena ia mengetahui keganasan Raja Naga tersebut. Hanya ketika Mu Qianlian menawarkan diri untuk pergi sendiri, Sang Buddha baru setuju. Mu Qianlian kemudian mengubah dirinya menjadi naga besar dan bertarung sengit dengan Raja Naga. Berperang sengit dengan mengeluarkan asap, api dan membakar. Kemudian dia terus mengubah dirinya menjadi berbagai wujud dengan ukuran besar dan kecil, sehingga Raja Naga hanya bisa menangkis tetapi tidak punya kekuatan membalas. Akhirnya ia berubah menjadi musuh langit dari naga, seekor burung dewa raksasa bersayap emas. Raja Naga terpaksa menyerah. Mu Qianlian membawanya ke hadapan Sang Buddha untuk memohon belas kasihan. Karma yang tidak terkalahkan oleh kekuatan supernatural. Setengah tahun sebelum Buddha Sakyamuni mencapai nirvana, dua sahabat yang lahir di hari yang sama akhirnya dipisahkan oleh kematian. Sariputta mencapai nirvana di kamar kelahirannya. Di samping itu, 3 saudara pria dan 3 saudari perempuan dari Sariputta satu demi satu juga menjadi biku dalam Sangha Buddha, dan mereka semua mencapai status arahat. Hanya ibunya yang menganut Brahmana terus memusuhi Buddha Sakyamuni dan para pengikutnya. Ketika mereka memohon sedekah makanan di sepanjang jalan, dia memberi mereka makanan sambil menghina mereka. Oleh karena itu, setelah Sariputra mengetahui waktunya akan mencapai nirwana, ia memilih pulang ke rumahnya nirwana untuk menyelamatkan ibunya. Pada akhirnya, sang ibu menyaksikan beberapa dewa datang dan pergi untuk menghormati putranya. Setelah mendengar dharma yang dikatakan putranya kepadanya, dia mengubah keyakinannya dan menyalahkan putranya karena tidak memberitahunya lebih awal. Setelah putranya nirvana, dia mengeluarkan altar emas dan mengadakan pemakaman yang sakral dan khusyuk untuk putranya. Mu Qianlian meninggal dunia setelah 2 minggu Sariputra nirvana. Mereka semua berusia 84 tahun. Sang Buddha mencapai nirvana setengah tahun kemudian setelah 2 muridnya meninggal. Dia berumur 80 tahun pada saat itu. Ketika Buddha Sakyamuni masih hidup, dharma yang diajarkan olehnya adalah dharma ortodoks. Oleh karena itu, dharma yang diajarkannya menjadi semakin makmur. Pada saat itu, samen dari sekte lain di kerajaan Magadha banyak yang beralih mengikuti Buddha Sakyamuni. Sekte-sekte lain ini menjadi cemburu karena mereka kehilangan pengikut, maka timbullah kebencian terhadap pengikut Sakyamuni. Mu Qianlian telah mengikuti saga Buddha selama lebih dari 40 tahun. Dia menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengetahui tempat tujuan yang berbeda setelah meninggal dari mereka yang berkultivasi dharma ortodoks dan mereka yang mempraktekkan metode sekte-sekte lain. Dia selalu berbicara tentang aspek ini, sehingga banyak orang yang akhirnya beralih ke dharma ortodoks karena ini. Oleh sebab itu, mereka yang menganut aliran sekte lain tersebut mengarahkan ujung tombaknya ke Mu Qianlian yang memiliki kekuatan supernatural nomor 1 ini. Akan tetapi orang-orang aliran sekte tersebut tidak berani membunuh Mu Qianlian sendirian. Mereka mengumpulkan koin emas dari orang-orang yang beriman untuk membeli sekelompok gangster dan memberitahu mereka melakukan ini. Lalu tahukah Anda bagaimana Mu Qianlian yang memiliki kekuatan supernatural terunggul ini akhirnya meninggal? Mu Qianlian dihancurkan sampai meninggal oleh bebatuan dari aliran sekte tersebut. Bagaimana kita pahami orang yang memiliki kekuatan supernaturalnya tinggi dapat dikalahkan oleh preman-preman itu? Bagaimana dia bisa meninggal seperti itu? Sungguh ini adalah hal yang tidak bisa diterima akal sehat. Di zaman Buddha Sakyamuni menyebarkan dharmanya,
Banyak aliran sekte lain, ada 96 jenis sekte lain, dan salah satunya adalah sekte yang menjalankan kultivasi penderitaan. Sekte ini berpikir bahwa asal mereka dapat menyingkirkannya Mu Qianlian yang memiliki kekuatan kemampuan supernatural tinggi, maka reputasi Buddha bisa terpukul. Jadi mereka menyewa pembunuh untuk mengelilingi tempat tinggal Mu Qianlian, ingin menemukan kesempatan untuk membunuh yang mulia. Namun setelah 2 bulan berjalan, si pembunuh tidak dapat melukainya. Mu Qianlian menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menyelesaikan semua bencana tersebut. Suatu hari setelah Mu Qianlian bermeditasi dan memasuki hening, setelah konsentrasi mengamati latar belakang peristiwa tersebut, Mu Qianlian menemukan bahwa dia masih memiliki karma masa lalu yang belum dibayar. Mu Qianlian berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan supernaturalnya, jadi dia siap untuk membayar hutang karmanya. Saat itu, Mu Qianlian tinggal sendirian di gua hitam dalam hutan di luar kota Rajgir. Dia tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat, dan dia tidak ingin menggunakan kekuatan supernatural untuk memperpanjang hidupnya. Ketika dia melihat pelakunya mendekat, dia tahu tujuan mereka. Meskipun dia tidak takut mati, namun untuk mencegah para pembunuh memperoleh balasan karma yang mengerikan, ketika para gangster datang, Mu Qianlian menggunakan kemampuan supernatural untuk menghindar. Namun para gangster tidak menyerah. Setiap Mu Qianlian menggunakan kekuatan supernatural untuk menghindarinya. Sampai terakhir kali, sesaat Mu Qianlian tiba-tiba kehilangan kekuatan supernatural yang mendominasi tubuhnya. Alhasil para pembunuh ini berhasil menggunakan batu untuk menghancurkan yang mulia Mu Qianlian sampai meninggal. Begitu berita tersebut sampai di kediamannya, para biksu tidak dapat menerimanya. Semua orang berpikir, bagaimana mungkin seseorang yang dengan penuh semangat melindungi Dharma bisa meninggal secara tragis dan dibunuh oleh pembunuh gangster. Orang-orang merasa sangat sedih, bingung dan tidak bisa memahaminya. Penyebabnya ternyata itu karena karma mengerikan yang diciptakan oleh Mu Qianlian yang membunuh orang tuanya pada beberapa bencana sebelumnya. Setelah itu dia jauh ke neraka dan mendapat ganjaran tahunan yang tak terhitung jumlahnya. Namun pembayaran karmanya masih belum berakhir. Agar dia dapat membayar karmanya yang berakhir di saat-saat terakhir, Mu Qianlian membiarkan gangster menjatuhkannya, meremukkan tulang-tulangnya. Setelah gangster itu percaya bahwa Mu Qianlian sudah mati, mereka melemparkan tubuhnya ke tumpukan semak dan melarikan diri untuk menerima hadiah. Namun kemauan mental dan fisik Mu Qianlian sangat kuat. Setelah dia sadar kembali, dia membumbung ke langit atas ke hadapan Sang Buddha. Mu Qianlian mengatakan bahwa dia akan menuju nirwana. Sang Buddha memintanya memberikan ceramah terakhir untuk para biku. Oleh sebab itu, dia menunjukkan keajaiban dan berbagai jenis kemampuan supernormal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sang Buddha, dia kembali ke gua hitam dan memasuki nirwana. Kisah di atas mengacu pada biografi murid suci Buddha yang ditulis bersama oleh Penatua Nyanaponi Katera, seorang biksu Sri Lanka, dan Dr. Helmut Haeckel dari Jerman. Catatan: ketika Buddha Sakyamuni mengajarkan Dharma 2500 tahun yang lalu, tidak ada catatan tertulis yang tersisa. Kisah diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kemudian talenta menyusun catatan tertulis berdasarkan ingatan mereka sendiri. Kemungkinan ada versi berbeda dari hal yang sama. Setelah kejadian tersebut, Sang Buddha berkata kepada para biku, "Para biku, Anda melihat yang mulia Mu Qianlian dalam kehidupan ini. Dia menjalani kehidupan yang begitu suci dan mempertahankan Dharma seperti ini. Dia seharusnya tidak mati dengan kehidupan yang penuh kekerasan. Dia seharusnya tidak mati dengan begitu tragis. Tetapi jika Anda bisa memahami karma kehidupan lampau, Anda akan tahu bahwa situasi tragis kematiannya dalam kehidupan ini yang dihancurkan sampai mati oleh batu adalah sepadan dengan karma yang dia ciptakan pada masa kehidupan lampau, dan itu sedikit pun tidak melanggarnya.
Dia memberitahu kepada biku tentang pembayaran karma karena perbuatan masa lalu ini. Pada kehidupan sebelumnya, ketika Mu Qianlian masih seorang pemuda, dia memiliki sepasang orang tua. Keduanya buta dan tidak dapat melihat, tetapi pemuda ini sangat soleh berbakti kepada orang tuanya. Secara pribadi menggiling padi dan memasak nasi untuk mereka. Dia juga mengurus semua urusan keluarga. Orang tua merasa sangat tertekan dan berkata, "Kamu melakukan semua pekerjaan rumah di dalam dan luar sepanjang hari. Saya pikir kamu akan kelelahan seperti ini. Kami akan membantu kamu menikahi menantu perempuan." Anak laki-laki ini baru saja mendengarnya. Dia langsung mengatakan tidak. Dia berkata bahwa saya dapat melakukannya sendiri, dan dia bersumpah untuk melakukan hal-hal ini untuk orang tuanya secara pribadi selama orang tuanya ada. Orang tuanya melihat hal ini tidak boleh berlangsung terus. Mereka merasa ini terlalu menderita dan bersikeras membantunya mencari seorang menantu perempuan. Namun kejadian setelah nikah, kondisi kehidupan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah menantu perempuan ini tinggal serumah bersama dengan kedua orang tua buta ini, setiap hari dia merasa kedua orang tua tersebut menjadi semakin menjengkelkan dan tidak bisa timbul kegembiraan. Dia menjadi sangat tidak bahagia. Suatu hari, dia menyerahkan nasi dan butiran beras ke seluruh lantai, juga semua menyerahkan di atas meja. Ketika suaminya kembali, dia melihat, "Oh, bagaimana ini bisa terjadi?" Lalu dia bertanya apa yang terjadi. Istrinya mengatakan bahwa kedua tua yang buta tersebut yang melakukannya. Istrinya berkata bahwa setiap hari apapun tidak mereka lakukan, tetapi hanya bisa melakukan hal-hal ini. Itu semuanya untuk membuatnya sibuk setiap hari. Mereka dengan sengaja melakukannya. Tentu saja putranya tidak percaya, tetapi keesokannya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, setiap hari istrinya berbicara di telinganya. Sebelum tidur, dia berkicau dan berbicara terus, dengan sengaja menghancurkan hubungan keluarga antara orang tua mereka dan putra mereka, terus saja ingin memisahkan mereka. Suatu hari putranya ini pikirannya kacau. Lalu timbul niat jahatnya untuk membunuh kedua orang tuanya. Dalam hatinya dia berpikir, "Saya tahu apa yang harus saya lakukan." Karena istrinya mengatakan kepadanya, "Sudah kubilang, tidak mungkin bagiku untuk tinggal bersama dengan dua orang tua ini lagi. Tidak mungkin untuk hidup bersama di bawah satu atap." Ketika dia terus mendesaknya, dia memikirkan suatu jalan keluar. Dia berkata kepada istrinya, "Saya tahu apa yang mesti saya lakukan." Suatu hari setelah dia makan, sang putra itu memberitahu kedua orang tuanya bahwa ada kerabat di kota itu yang mencarinya, dan dia akan membawa mereka ke sana. Dia lantas mempersiapkan kereta kuda. Ayah dan ibunya duduk di gerbong kereta. Ketika kuda tersebut berjalan masuk ke dalam hutan, putranya memberikan kendali kuda kepada ayahnya dan mengatakan kepadanya, "Ayah, genggam kendali secara baik. Ada bandit di sekitar sini dan perampok sering muncul. Saya akan turun dan memeriksanya." Setelah pergi, putranya itu berpura-pura bersuara sebagai bandit dan berteriak keras. Mendengar suara tersebut, kedua orang tuanya kaget. Keduanya juga ketakutan. Mereka berteriak, "Nak, kamu cepat lari. Kamu masih muda dan hari-hari yang akan datang masih panjang. Tinggalkan kami sendiri. Cepat lari." Putranya berpura-pura menjadi perampok. Dia memukuli orang tuanya sampai mereka sekarat. Akhirnya kedua orang tuanya meninggal karena dipukuli. Setelah mereka dibunuh, dia dilempar ke hutan ditinggalkan sendirian, dan dia sendiri kembali ke rumahnya. Kisah ini diceritakan oleh Buddha Sakyamuni kepada para biku yang hadir. Sang Buddha mengatakan, "Yang mulia Mu Qianlian menciptakan anantarika karma, yaitu karma karena membunuh ayah dan ibunya. Dia seharusnya menderita beberapa kalpa atau beberapa miliar tahun di neraka, dan setelah dia keluar neraka, pembalasan belum berakhir, dan ia masih harus menderita pembalasan kejahatan dipukuli sampai mati selama 100 kehidupan. Jadi Anda dapat melihat sekarang bahwa meskipun dia menjaga sila dan suci sepanjang hidupnya, dia juga melindungi dharma,
tetapi dia meninggal karena kematian yang kejam. Pembalasan ini sesuai dengan anantarika karma sebelumnya, yaitu membunuh ayah dan ibu. Jadi semua makhluk tidak memahami sebab dan akibat, dan ketika mereka melihatnya, mereka merasa bagaimana orang baik seperti ini bisa mati secara tragis dan orang jahat bisa menikmati kehidupan setiap hari. Nyatanya semua tidak mengerti bahwa sebab dan akibat terkait dalam 3 generasi. Orang jahat ini menikmati kehidupan sekarang karena dia telah mengembangkan kebaikan di masa lalu, dan hasil baik saat ini adalah balasan perbuatan baik di masa lalu. Dia melakukan kejahatan sekarang, dan dia pasti akan mendapatkan hasil yang menderita di masa depan. Hanya kalian belum melihatnya sekarang, tetapi pada akhirnya akan mendapatkan balasan setimpal. Jika hukum karma terkait dengan karma memang ada, maka perbuatan yang dilakukan tidak akan berlalu begitu saja. Jika ini benar, maka kita dapat memberikan masyarakat ini pendidikan kausal sebab akibat. Apapun yang telah kita lakukan pada suatu kehidupan lampau, maka kita akan membayar karma yang telah kita lakukan pada kehidupan berikutnya. Jika tidak, Anda akan menyakiti saya dalam kehidupan ini, dan saya akan menyakiti Anda lagi pada kehidupan berikutnya, menemukan musuh untuk membalas. Bila begitu, kapan ketidakadilan akan selesai? Cukup sekian pemirsa episode Mata Ketiga kali ini. Terima kasih sudah menontonnya, semoga bermanfaat. Jika Anda menyukainya, silahkan bagikan video ini dan berikan opini Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.